Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah channel YouTube Majelis Al-Muta'alimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pelajaran kita tentang adab atau etika di dalam berdoa, yang mana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa adab atau etika di dalam berdoa ada 10 macam. Yang pertama sudah kita bahas, yaitu hendaklah doa-doa kita ditempatkan atau diposisikan pada waktu-waktu yang mulia, seperti hari Arafah atau bulan Ramadan atau hari Jumat, atau pada waktu-waktu sahur, itu waktu-waktu sebelum subuh malam hari. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Adapun sekarang kita akan lanjutkan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atsani ayaktanimal ahwala syarifata. Yang kedua, hendaklah seseorang mengambil kesempatan al-ahwala syarifata, pada keadaan kondisi yang mulia. Jadi hendaklah pada kondisi-kondisi yang mulia seseorang mengambil kesempatan dia berdoa di situ. Apa saja kondisi-kondisi yang mulia nanti akan dibahas di sini. Di antaranya qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna abwabas samai tuftahu inda zahfis sufufi fi sabilillahi ta'ala wa inda nuzulil ghaisi wa inda iqamatus shalawatil maktubati faktanimu du'a fiha. Berkata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna abwabas sama, sesungguhnya pintu-pintu langit, tuftahu, dibukakan. Maknanya pintu langit dibukakan di sini adalah apabila seseorang hamba memanjatkan doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan pintu langit dibukakan? Yang pertama dikatakan di sini indah zahfis sufuk, ketika berbarisnya tentara fisabilillah, di dalam perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tentara ingin perang, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ingin berperang di jalan Allah, maka disitulah tempat keadaan yang mana ketika seseorang hamba berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inda nuzulul ghaisi, dan ketika turunnya hujan. Nah, guys di sini hujan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan yang baik, yang mana hujan tersebut menyirami tanaman, yang mana hujan tersebut mengisi air-air yang kering, yang mana hujan tersebut membersihkan debu-debu jalan. Itu adalah hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang maknanya guys, adapun hujan yang berlebihan itu dikatakan al-mataru, seperti hujan yang berakibat banjir atau hujan yang berakibat menyebabkan musibah-musibah lainnya. Maka ketika hujan yang menyebabkan banjir, hujan yang mendatangkan musibah, hendaklah kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kita menghentikan dari kezaliman-kezaliman, dan hendaklah kita introspeksi diri dari kesalahan-kesalahan kita. Banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika turunnya hujan yang penuh rahmat, yang mana tadi sudah kita katakan, yang mana hujan tersebut menyiram tanaman-tanaman, mengisi air-air yang kering, hujan yang membersihkan debu-debu jalan. Nah, itulah hujan yang dinamakan guys. Ketika itulah kita posisikan, kita tempatkan doa kita, karena disitulah tempat pengkabulan doa. Dan yang berikutnya wa inda iqamatus shalawatil maktubah, ketika seseorang melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu, disitulah tempat pengkabulan doa. Ketika seorang hamba memanjatkan doa setelah sholat, maka disitulah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktanimu du'a fiha, maka ambillah kesempatan berdoa pada
tempat-tempat ini, yaitu ketika tadi berbarisnya tentara di dalam berperang, atau ketika turunnya hujan, dan ketika mendirikan sholat yang 5 waktu. Wa qala Mujahid, berkata ulama tafsir Imam Mujahid, inna sholata ju'ilat fi khairi sa'ati fa'alaikum bid-du'a. Kata Imam Mujahid, sesungguhnya sholat itu dijadikan atau dibuat pada waktu-waktu yang terbaik. Jadi sholat kita itu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu adalah waktu-waktu yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah waktu-waktu yang terbaik. Maka dikatakan di sini fa'ilaikum bid-du'a, hendaklah kalian berdoa. Khalfas sholawati, setelah sholat. Setelah sholat yang fardu hendaklah berdoa, karena waktu itulah waktu-waktu yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dikatakan tadi setelah sholat yang 5 waktu adalah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yuraddu. Adapun yang lainnya, kondisi yang mana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa antara azan dan iqamat. Dikatakan di sini dalam hadis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u, berdoa, bainal azani, antara azan wal iqamati, dan iqamat dan qomat, la yuraddu, tidak akan ditolak. Maknanya diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendengarkan azan, kita mendengarkan muazin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muazin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kita jawab dengan asyhadu alla ilaha illallah, dan seterusnya sampai selesai. Setelah itu kita membaca zikir azan, zikir setelah azan, yaitu yang mana kita baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Nah, disitulah setelah itu kita memanjatkan doa yang biasa kita baca, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, sebanyak 5 kali. Nah, bukan sebatas doa itu saja, kita tambahkan doa-doa yang lain. Kita ambil kesempatan, kita doa untuk anak-anak kita, Allahumma barik wa auladina zuriyatina wa la tadurrahum wa wafiqna wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum, atau doa-doa yang lain. Karena di situ doa antara azan dan iqamat la yuraddu, tidak ditolak, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ambil kesempatan doa setelah azan, kita dengarkan baik-baik muazin, kita jawab muazin sebagaimana yang telah dianjurkan, kita menjawab muazin. Setelah itu kita melakukan atau membaca zikir setelah azan, dan setelah itu kita berdoa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, as-shaimu la turaddu da'watuhu. Nah, ini kondisi yang lainnya, kondisi di mana doa seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika berpuasa. As-shaimu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaimu la turaddu da'watuhu. Orang yang berpuasa tidak ditolak doanya. Nah, doa orang yang berpuasa tidak ditolak. Maka hendaknya ketika seseorang berpuasa, baik puasa Ramadan atau puasa sunnah, hendaklah memperbanyak doa, karena doa orang yang berpuasa itu tidak ditolak, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pelajaran yang sebelumnya sudah kita bahas, waktu-waktu yang mulia, di situ kita dianjurkan berdoa. Nah, sekarang yang kedua ini, kita dianjurkan berdoa pada kondisi-kondisi yang mulia. Hakikatnya kembali waktu-waktu yang mulia itu juga kepada keadaan-keadaan yang mulia. Karena yang pertama, waktu mulia dikatakan waktu sahur. Waktu sahur juga itu keadaan yang mulia, karena disitulah waktunya
bersihnya hati kita, wa ikhlasuhi, dan ikhlasnya hati kita, dan kosongnya hati kita dari kegelisahan-kegelisahan, dari kekacauan-kekacauan. Dan juga waktu Arafah juga dikatakan, dan waktu Jumat juga dikatakan juga keadaan mulia, karena di situ adalah waktu ijtima'il himam, waktu berkumpulnya hamba-hamba untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanul qulubi ala istidrari rahmatillahi azza wa jalla, dan juga Arafah dan waktu Jumat juga di istilah kondisi yang mana bisa membantu hati untuk mendapatkan limpahan rahmat Allah azza wa jalla. Nah, itulah yang mana bagian yang kedua dalam pelajaran kita kali ini. Hendaklah doa kita posisikan pada waktu hendaklah doa kita ya kita kondisikan pada keadaan-keadaan yang mulia. Apa saja atau apalagi keadaan yang mulia itu? Sini dikatakan ketika halatus sujud. Ketika sujud hendaklah seseorang berdoa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sujud bukan sekedar kita membaca zikir sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di situ juga kita ambil kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di sini dikatakan qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajidun fa aktsiru fihi minad du'a. Paling dekatnya hamba daripada Tuhannya azza wa jalla wa huwa sajidun, yaitu seorang hamba itu dalam kondisi sujud. Fa aktsiru fihi minad du'a. Maka perbanyaklah oleh kalian di dalam sujud, yaitu berdoa. Jadi bahkan ulama ada yang mengatakan baca doa ihdinas siratal mustaqim ketika sujud. Ihdinas siratal mustaqim ketika sujud. Warawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, warawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu, bahwasanya qala, beliau bersabda, ini nuhitu an aqra'al qur'ana, sesungguhnya aku dilarang an aqra'al qur'ana, dilarang aku membaca Quran raki'an, dalam keadaan ruku. Jadi dalam ruku kita tidak dianjurkan membaca Al-Quran. Au sajidan, atau dalam keadaan sujud juga tidak dianjurkan membaca Al-Quran. Tapi adapun ketika kita ingin membaca doa-doa yang mana ada di doa itu di dalam Al-Quran, maka kita niatkan tidak membaca Al-Quran, kita niatkan berzikir, kita niatkan zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca tadi doa ihdinas siratal mustaqim di dalam sujud, maka kita niatkan itu kita bukan membaca Al-Quran, kita niatkan untuk berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dibolehkan. Karena di sini ada Nabi bersabda, aku dilarang membaca Quran ketika ruku atau sujud. Karena fa'amma ruku, adapun di dalam ruku fa'azimu fihi rabba. Di situ tempatnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Tuhan, bukannya tempatnya membaca Al-Quran. Wa amma sujudu, adapun sujud, fajtahidu, maka bersungguh-sungguhlah fihi, di dalam sujud, biddu'a, dengan berdoa. Fa innahu, maka sesungguhnya sujud di dalam sujud itu qaminun, layak atau tepat, ayyustajaba lakum, dikabulkannya doa untuk kalian. Pantas ketika sujud dikabulkannya doa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pelajaran yang kedua di antara adab atau etika berdoa, yang pertama sudah kita bahas, hendaknya doa kita panjatkan pada waktu-waktu yang mulia. Dan yang kedua sudah kita bahas pada pertemuan ini, yaitu hendaknya doa kita ditempatkan pada keadaan-keadaan yang mulia. Apa saja keadaan-keadaan yang mulia tadi? Yaitu ketika habis sholat, ketika turunnya hujan, atau ketika berbarisnya tentara ingin perang, atau ketika berpuasa, atau ketika sujud, atau ketika
kondisi antara azan dan iqamat. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas as-salisu yang ketiga daripada adab atau etika di dalam berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.